warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirnawati Dewi dari kelas A 3R1A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pengawasan terhadap kas. Pertama, pengertian kas. Kas merupakan salah satu istilah yang sering digunakan dalam dunia akuntansi. Istilah ini biasanya dipakai untuk menggambarkan kepemilikan uang tunai perusahaan. Makin besar nilai kasnya, maka makin besar pula uang tunai yang mereka miliki. Kas juga alat pertukaran yang diakui oleh masyarakat umum untuk dipakai sebagai alat pengukur terhadap semua kegiatan ekonomi di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu kas dibagi menjadi beberapa bagian. Tujuannya untuk mempermudah pengawasan dan proses pemeriksaan yang berhubungan dengan distribusi aliran kas. Yang pertama yaitu petty cash atau kas kecil. Petty cash adalah bentuk uang tunai yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan untuk membayar berbagai bentuk pengeluaran yang nilainya relatif sangat kecil. Yang kedua, kas di bank. Kas di bank adalah bentuk simpanan uang perusahaan yang tersimpan di rekening bank tertentu yang nilainya cenderung besar dan memerlukan keamanan lebih. Kemudian ada juga sifat dan karakteristik kas. Yang pertama, kas mempunyai sifat yang aktif tetapi tidak produktif. Yang kedua, kas atau uang tunai tidak mempunyai identitas kepemilikan dan mempunyai sifat yang mudah dipindah tangankan. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian kas. Sistem pengendalian kas atau cash control system adalah prosedur yang dianut untuk menjaga dana kas perusahaan. Sistem ini membentuk internal kontrol yang memadai terhadap kas. Internal kontrol kas merupakan salah satu cara untuk menjaga agar dana kas perusahaan tidak diselewengkan. Kemudian pentingnya pengendalian kas. Yang pertama, untuk perencanaan arus kas. Yang kedua, pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, pengendalian kas melalui kas kecil. Dan yang terakhir, rekonsiliasi bank. Kemudian ada juga sistem pengendalian internal digunakan oleh perusahaan dengan tujuan yang pertama mengamankan dan mencegah terjadinya pemborosan, penyalahgunaan, dan ketidakefisienan dari sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya atau reliability keberadaan data operasional dan akuntansi yang dihasilkan. Yang ketiga, mendorong tercapainya efisiensi operasi dan dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada pengawasan terhadap kas. Sistem pengawasan kas meliputi prosedur-prosedur yang dibuat untuk menjaga atau mengamankan dana perusahaan. Sistem ini menciptakan pengawasan internal yang cukup terhadap kas, diperolehnya data akuntansi yang tepat dan dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha serta mendorong dipenuhinya kebijaksanaan pimpinan. Pengawasan terhadap kas dapat dilakukan terutama pada penerimaan kas dan pengeluaran kas. Yang pertama, prosedur-prosedur pengawasan pada penerimaan kas, yaitu harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas. Dari setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank. Diadakan pemisahan fungsi di antara pengurus kas dengan fungsi pencatatan kas. Yang terakhir, diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas. Selain itu, setiap hari harus dibuat laporan kas. Yang kedua yaitu prosedur-prosedur pengawasan pada pengeluaran kas. Yang pertama, semua pengeluaran uang menggunakan cek kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran kecil dibayar dari kas kecil. Yang kedua, dibentuk dana kas kecil yang diawasi dengan ketat. Yang ketiga, penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti yang lengkap atau dengan kata lain digunakan sistem voucher. Yang keempat yaitu dipisahkan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menandatangani cek, dan yang mencatat pengeluaran kas. Dan yang terakhir yaitu diadakan pemeriksaan internal dengan jangka waktu yang tidak tertentu dan diharuskan membuat kas harian. Selanjutnya kita masuk kepada metode dana kas kecil atau petty cash. Ada dua metode pencatatan yang paling umum digunakan, yaitu metode impress atau impress fund method dan metode fluktuasi atau fluctuating fund method.
Kemudian kita masuk kepada sistem Impress, yaitu Impress Fund Method. Dalam sistem ini, jumlah dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Pengeluaran atau transaksi-transaksi pada sistem ini baru dicatat pada saat pengisian kembali kas kecil. Yang kedua yaitu sistem fluktuasi atau fluctuating fund method. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cara yang sama seperti pada sistem Impress. Yang kedua, perbedaannya dengan sistem Impress adalah bahwa dalam metode fluktuasi, saldo rekening kas kecil tidak tetap, tetapi berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, pada sistem ini pencatatan langsung dilakukan setiap terjadinya pengeluaran dari dana kas kecil. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank merupakan rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan kas antara perusahaan dan bank. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari catatan bank dengan catatan kas nasabah. Tujuan rekonsiliasi bank adalah untuk memastikan persamaan saldo rekening pada bank dan saldo buku pada perusahaan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk rekonsiliasi bank. Yang pertama, bentuk rekonsiliasi bank vertikal atau report form. Kedua yaitu bentuk rekonsiliasi bank kontrol atau account form. Yang ketiga bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom. Yang keempat yaitu bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Pertama, dana kas kecil sistem Impress atau Impress method. Yang kedua, dana kas kecil sistem fluktuasi atau Fluctuation Fund method. Yang ketiga yaitu contoh soal rekonsiliasi bank. Contoh soal sistem Impress. Pada sebuah perusahaan PT Angin Ribut yang menyediakan dana kas kecil terdapat transaksi-transaksi pada bulan Desember 2020 sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 4 Desember 2020 diserahkan selembar cek sebesar 2 juta untuk membentuk kas kecil. Pada tanggal 7 Desember 2020 dibeli tunai alat-alat tulis untuk kantor seharga Rp96.000. Pada tanggal 18 Desember 2020 dibayar biaya angkut sebesar Rp275.000. Tanggal 19 Desember 2020 dibayar uang makan untuk para karyawan yang lembur sebesar Rp150.000. Pada tanggal 22 Desember 2020 dibeli tunai alat-alat tulis kantor sebesar Rp70.000. Pada tanggal 28 Desember 2020 dilakukan pertanggungjawaban atas pengeluaran menggunakan kas kecil dan pengisian kembali pada kas kecil. Selanjutnya yaitu jawaban sistem Impress. Pencatatan transaksi dana kas kecil dengan menggunakan metode Impress atau dana tetap. Saat pembentukan dana kas kecil, pada tanggal 4 Desember 2020, keterangan dana kas kecil di debit 2 juta, keterangan kas pada kredit 2 juta. Pada saat pengisian kembali dana kas kecil, pada tanggal 28 Desember 2020, keterangan perlengkapan kantor di debit seharga Rp96.000, biaya pengangkut Rp275.000 di debit, uang makan Rp150.000 di debit, dan perlengkapan kantor di debit sebesar Rp70.000. Kas di kredit sebesar Rp591.000. Setelah pengisian kembali dana kas kecil sebesar Rp591.000, maka jumlah keseluruhan saldo kas kecil akan menjadi 2 juta, seperti saldo di saat awal pembentukan dana kas kecil. Kedua yaitu sistem fluktuasi. Contohnya masih sama dengan sistem Impress. Pada sebuah perusahaan PT Angin Ribut yang menyediakan dana kas kecil terdapat transaksi pada bulan Desember 2020 sebagai berikut. Tanggal 4 Desember 2020 diserahkan selembar cek sebesar 2 juta untuk membentuk dana kas kecil. Pada tanggal 7 Desember dibeli tunai alat-alat tulis untuk kantor sebesar Rp96.000. Pada tanggal 18 Desember 2020 dibayar biaya angkut sebesar Rp275.000. Pada tanggal 19 Desember 2020 dibayar uang makan untuk para karyawan yang lembur sebesar Rp150.000.
Pada tanggal 22 Desember 2020 dibeli tunai alat-alat tulis kantor sebesar Rp70.000. Pada tanggal 28 Desember 2020 dilakukan pertanggungjawaban atas pengeluaran menggunakan kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil saat pembentukan dana kas kecil. Pada tanggal 4 Desember 2020, keterangan dana kas kecil didebit sebesar Rp2 juta, kas di kredit sebesar Rp2 juta. Saat terjadi transaksi pada sistem fluktuasi langsung dicatat di buku kas kecil. Yang pertama, pembelian alat kantor. Pada tanggal 7 Desember 2020, keterangan perlengkapan kantor terhadap kas kecil. Perlengkapan kantor sebesar Rp96.000 di debit, kas kecil sebesar Rp96.000 di kredit. Pembayaran biaya angkut pada tanggal 18 Desember 2020, keterangan biaya angkut terhadap kas kecil. Biaya angkut di debit sebesar Rp275.000, kas kecil di kredit sebesar Rp275.000. Pembayaran uang makan lembur karyawan pada tanggal 19 Desember 2020, keterangan uang makan terhadap kas kecil. Uang makan di debit sebesar Rp150.000, kas kecil di kredit Rp150.000. Pembelian alat tulis kantor pada tanggal 22 Desember 2020, keterangan perlengkapan kantor terhadap kas kecil. Perlengkapan kantor sebesar Rp70.000 di debit, kas kecil sebesar Rp70.000 di kredit. Saat pengisian kembali kas kecil, pada tanggal 28 Desember 2020, keterangan kas kecil terhadap kas kecil sebesar Rp591.000 di debit, kas di kredit sebesar Rp591.000. Pada saat pengisian kembali, metode fluktuasi kasir kas kecil dapat mengurangi atau menambah jumlah dana kas kecil jika diperlukan. Contoh soal rekonsiliasi bank. Agus memiliki saldo rekening bank di buku besar PT Martech pada tanggal 1 Desember 2020. Jumlah saldo Agus ialah sebesar Rp185.500.000. Saldo menurut rekening koran saat itu menunjukkan total jumlah dana sebesar Rp207 juta. Namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdapat perbedaan data di dalamnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah pada tanggal 2 Desember 2020, terdapat cek yang ditarik oleh perusahaan Ayu yang berjumlah sebesar 15 juta, tapi ternyata telah salah dibukukan oleh pihak bank dalam rekening PT Martech. Selanjutnya yaitu jawaban rekonsiliasi bank bentuk 2 kolom PT Martech, laporan rekonsiliasi bank periode Desember 2020. Pada tanggal 1 Desember 2020, saldo awal menurut bank Rp207 juta, saldo kas menurut perusahaan Rp185.500.000. Pada tanggal 2 Desember 2020 ada kesalahan, ditambah koreksi kesalahan bank sebesar 15 juta. Pada tanggal 10 Desember 2020, pada kas perusahaan ditambah kiriman uang sebesar Rp3.950.000. Pada rekening bank dikurangi cek yang masih beredar pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp40.750.000. Pada tanggal 22 Desember dikurangi biaya administrasi bank pada kas perusahaan sebesar Rp2.800.000. Pada tanggal 27 Desember 2020 dikurangi di kas perusahaan sebesar Rp5.400.000, koreksi kesalahan bank. Saldo yang benar pada rekening bank sebesar Rp181.250.000. Saldo yang benar pada kas perusahaan sebesar Rp181.250.000. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.